Walaupun sebenarnya kita pengen banget ngebantu rasanya ya, tapi alangkah baiknya berikan kesempatan anak untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang sebenarnya anaknya mau tanggung jawab nih, tapi kitanya nggak ngasih kesempatan. Juga yang pastinya anak-anak belajar tentang kejujuran, ya, sesimpel kalau lagi ujian tidak menyontek, gitu ya. Ketika lagi ujian tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Jadi hargailah apapun hasilnya anak selama itu jujur murni hasil dari si anak itu sendiri. Saya pernah loh Bu nemuin anak yang di sekolahan habis dikasih nilai ujiannya, dia malah nggak mau pulang. Jadi waktu itu pas kebetulan saya lagi datang tes ke salah satu sekolah, kebetulan anak itu habis saya temuin lah waktu itu, dan dia bilang nggak mau pulang. Ditanya sama gurunya, kenapa kok nggak mau pulang? Dia bilang, aku tadi dapat nilai 8. Coba saya tanya, menurut Bapak Ibu nilai 8 jelek apa bagus? Bagus ya. Tapi anak itu nggak mau pulang. Kenapa? Ternyata dipasang standarnya tinggi sekali. Pokoknya harus minimal 9. Dapat 8 dia stres, gak berani pulang. Nah itu, kita kadang-kadang ngasih tuntutan juga over pressure. Yang seharusnya kita happy, anaknya bangga, ini malah jadi takut. Karena tadi terlalu meninggikan standar kita. Jadi sebisa mungkin jangan lupa untuk memanusiakan anak-anak juga. Anak juga manusia gitu ya, anak juga punya kapasitas. Jadi saya paham betul Bapak Ibu pengen anaknya berprestasi, pengen jadi yang terbaik. Tapi kan mereka juga butuh proses ya. Jangan sampai ambisi orang tua malah dipaksakan ke anak. Jadi hargailah kejujuran anak, walaupun mungkin hasil ujiannya tidak terlalu memuaskan buat kita, tapi selama dia jujur, kenapa nggak kita coba hargai seperti itu? Bukan malah dibandingin, tuh kayak dia nilainya. Ada yang suka bandingin anaknya sama anak tetangga, Bu? Aduh ketahuan lagi. Oke, yang kedua mengembangkan kemampuan akademik sesuai tahap perkembangan anak. Yang perlu digarisbawahi ada tahapannya loh, ya. Di sini kan sudah pasti ada kurikulumnya nih Bapak Ibu, pihak sekolah pasti sudah sangat menyiapkan semua sesuai dengan tahapan usia. Karena kalau diberikan tidak sesuai tahapan usia mental itu akan jadi berat. Termasuk juga kayak menghafal ya, pasti kan dibutuhkan kesiapan mental. Maka yang jauh lebih penting dipersiapkan oleh ayah bunda di rumah adalah bukan pressure, melainkan mentalnya disiapkan. Seperti itu. Yang ketiga, mengamati perkembangan anak secara objektif dan profesional. Sebenarnya kalau di sekolah ini kebetulan karena setiap penerimaan siswa baru itu ada yang namanya screening test dulu atau ada asesmennya dulu. Jadi ini salah satu bentuk penilaian secara objektifnya untuk bisa tahu anak ini kira-kira cara belajarnya gimana sih, secara kapasitas kecerdasannya seperti apa sih, dan itu alhamdulillah sudah dilakukan sama pihak Emitas Kiruna sejauh ini. Kita lanjut lagi. Peran orang tua sebagai fondasi utama pendidikan anak. Kalau tadi peran sekolah, sekarang peran orang tua apa aja sih? Yang pertama menjadi teladan dalam sikap. Karena anak itu peniru yang ulung. Mau kita ngomong sekencang apapun, mau kita ngoceh kayak gimana, rasa-rasanya anak tuh seringnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Banyak yang suka begitu Bu. Tapi kalau urusan mencontoh, wah anak paling cepet. Jadi teladani aja. Kalau ibu pengen ngerubah kebiasaan, kalau ayah pengen ngerubah kebiasaan anak, cukup teladani. Saya sedikit mengutip tadi yang Habib sebutkan tentang istiqomah, itu ada benarnya. Konsistensi. Kalau pingin anaknya ada perubahan, minimal kitanya mau konsisten 3-4 bulan aja dulu. Kadang-kadang kita yang nggak kuat ya. Misal anaknya susah banget buat ngafalin sesuatu atau anaknya susah banget untuk ngikutin rules. Kadang kita yang udah keburu pegel duluan karena anaknya jago negosiasi. Karena anak tuh pintar loh menganalisis sikap kita. Sesimpel, pernah nggak Bapak Ibu di sini anaknya kalau lagi ada tamu banyak tingkahnya? Ada? Banyak ya, sering ya. Kenapa? Karena ternyata mereka membaca pola. Kok mamah aku kalau lagi ada tamu baik banget sih? Langsung pada ketawa. Ngerasain ya Bu ya? Karena dia tahu biasanya diomelin. Tapi kalau ada tamu, baik banget nih.
Akhirnya apa? Dijadiin sebuah peluang. Dia gunakan terus tuh. Itulah dia, kita nggak boleh nyepelein anak, dia masih kecil. Enggak Bu, justru dia membaca pola kita dengan menganalisis. Seperti itu ya, jadi sebisa mungkin lagi-lagi adalah jadilah teladan. Kalau mau anaknya rajin sholat 5 waktu, cukup teladani aja. Kalau mau anaknya makannya teratur, cukup teladani aja. Anak pasti akan ikutan. Yang jadi masalah sekarang anak suruh sholat, suruh makan, tapi kitanya sambil nonton TV lah, sambil scroll handphone lah. Gimana anaknya mau? Karena apa? Mama aja gak ngelakuin. Gitu ya, jadi sebisa mungkin lebih mudah adalah diteladani. Dalam sikap, emosi, dan kebiasaan sehari-hari. Kalau kata pepatah mah ibaratnya gini, buah jatuh sepohon-pohonnya. Ya jadi ketiplek kadang-kadang anak-anak tuh nirunya. Ya, nggak usah jauh-jauh, di sini pasti ibu sering melihat anak yang tiba-tiba kalau ngomelnya persis banget kayak cara ibu ngomel. Ada yang begitu? Ya, persis kayak ayahnya lagi ngediemin misalnya. Karena anak tuh cuman meniru doang loh pada dasarnya dari cara kita respon, bereaksi, maka penting banget meneladaninya di semua aspek. Gitu ya, jadi dari emosinya, kebiasaan sehari-harinya, itu yang dilihat oleh anak. Yang kedua, mendampingi anak belajar tanpa tekanan berlebihan. Sebenarnya Bu, anak-anak itu bisa belajar apapun asalkan satu, paham konsepnya. Yang jadi masalah selama ini anak cuma dijejelin harus menghafal, harus, tapi nggak ngerti konsepnya. Bahkan banyak anak yang belum apa-apa udah nggak suka matematika. Itu banyak banget, nggak 1-2. Kenapa? Karena mereka tuh udah mikirnya rumus, susah. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ada yang suka matematika? Pada diem juga kan? Ternyata ada yang suka matematika juga. Jadi jangan kaget kalau anak-anak juga begitu ya, jangan diomelin. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap konsep matematika itu menyebalkan, padahal semua pelajaran apapun bisa menyenangkan kalau konsepnya menyenangkan. Gitu ya. Jadi kalau pengen anaknya suka belajar, excited belajar, jangan pas lagi belajar sambil diomelin Bu. Ya, siapa yang suka sambil ngomel-ngomel? Semuanya. Bahkan anak-anak sebel kalau disuruh belajar. Kenapa? Karena dia udah tahu tiba-tiba mamanya jadi bertanduk tuh kalau lagi ngajarin. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau bisa kurangi pressure. Kadang ada beberapa anak yang belum diomelin aja udah nangis duluan, takut. Ada yang begitu. Ada yang belum apa-apa udah ikutan ngomel duluan karena dia tahu sebelum diomelin dia harus ngomel duluan. Seperti itu ya, jadi cukup didampingi aja, percaya Bu. Jangan belum apa-apa, hapus, ulang. Dihapus lagi, ulang. Kasihan Bu, baru juga berproses. Yang ketawa pasti sering ya. Seperti itu, jadi hargailah proses anak step by step ya Bu ya, laki-laki semua itu ada masanya. Yang ketiga, menanamkan nilai moral, empati, dan kepercayaan diri. Bu, Bapak, sebenarnya anak-anak tuh pada dasarnya percaya diri loh. Tapi kadang-kadang kita yang suka menurunkan rasa percaya diri dia, sesimpel. Sering banget tuh ada omongan, emang bisa? Jadi suka begitu? Bun, aku mau ikut lomba ini, emang kamu bisa? Padahal anaknya udah excited nih, udah pengen banget ikut lomba, udah pengen banget ikut ekskul. Tapi bundanya ayah